Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Pokoknya terima kasih buat Anda semuanya yang sudah bergabung ya. Kali ini itu yang mau kita bahas adalah mengingat pemain pinjol terus meningkat ya, hari ke hari terus meningkat pemainnya. Jadi jumlah orang yang nyemplung ke pinjol itu tidak main-main, cukup banyak. Berarti ya kali ini yang mau kita bahas adalah pesan OJK tidak sampai ke masyarakat, yang sampai itu hanyalah promosi pinjaman online. Ya, jadi buat teman-teman yang baru terjebak, yang baru masuk ke dalam dunia online, yang baru telat bayar, gagal bayar, ini pas banget pembahasannya. Silahkan Anda simain sampai habis, jangan di skip juga. Dan saya sampaikan juga nanti malam seperti biasa kita live jam 9 malam ya di channel Solusi Hutang. Anda boleh aktifkan notifikasinya. Kita nanti berdiskusi bareng mengenai pemikiran-pemikiran yang salah dari teman-teman semuanya. Habis itu apa yang harus kita lakukan ketika kita telat bayar dan gagal bayar. Dan yang mau masuk grup WhatsApp harus berlangganan dulu di channel ini. Anda boleh klik dulu tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Dengan begitu nanti Anda akan diarahkan ke dalam grup WhatsApp. Dan yang belum mensupport channel ini silahkan disupport dulu supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan edukasi dan motivasi buat Anda semua. Pesan OJK tidak sampai ke masyarakat ya. Seakan-akan di posisi ini OJK hanya melakukan himbauan ya, himbauan tanpa menjelaskan apa resiko, apa hal-hal terberat yang menjadi kendala ketika orang-orang bermain dengan pinjaman online. OJK tidak menjelaskan hal ini. Anda boleh lihat di beberapa postingan OJK. OJK hanya menjelaskan bahaya dari pinjol ilegal. Tapi OJK seakan menutup mata tentang kejadian-kejadian dan masalah-masalah yang diterbitkan oleh pinjol legal. Ya, jadi seperti yang Anda rasakan hari ini. Anda digoncang dengan teroran, dihantam dengan teroran setiap hari, dicaci maki, dihina ketika gagal bayar. Ini OJK seakan tutup mata dalam hal itu. Ya, OJK tahu faktanya, tapi OJK hanya membaca data yang ada sama mereka. Ya, makanya saya bilangin OJK itu hanya melakukan himbauan saja untuk orang-orang meminjam di aplikasi pinjol legal yang telah mereka keluarkan izinnya. Jadi tanpa mempedulikan masalah apa yang akan terjadi di lapangan, mereka tidak peduli. Ya, kasus yang di IPB kemarin. Ya, itu berapa banyak mahasiswa yang nyemplung ke dalam itu gitu loh. Ya, memang itu sebuah daya tarik dari sebuah penipuan tadi. Tapi kan ini pantas juga untuk kita lakukan edukasi, pengenalan di era digital saat ini. Bukan pengenalan untuk melakukan peminjaman, tapi pengenalan apa yang akan menjadi risiko, apa yang akan menjadi bahaya di balik itu. OJK tidak menjelaskan. Bahkan OJK tidak mengkonfirmasi besarnya bunga yang diterapkan oleh pinjol legal. OJK beranggapan 0,4% atau 0,8% per hari itu sudah seimbang gitu loh. Ya, tapi praktik di lapangan justru melebihi dari nominal yang ada. Ya, tanpa dipedulikan berapa banyak kasus pinjol sampai detik ini dan kasus mana yang telah diselesaikan oleh OJK antara si debitur dengan si pihak pinjolnya. Kalau memang OJK memberikan solusi di balik masalah ini. Gak ada, OJK itu hanya melakukan himbauan, dan himbauan ini hanyalah sebatas promosi supaya orang-orang meminjam semuanya di pinjaman online legal yang telah mereka keluarkan verifikasinya. Ya, sehingga korbannya itu terus meningkat hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan orang yang masuk melakukan peminjaman di dunia online ini makin bertambah. Ya, sehingga perputaran dana di era digital ini ya itu cukup besar gitu loh. Jadi wajar-wajar saja kalau Anda hari ini ada yang terjebak sampai 20 aplikasi, 10 aplikasi, 15, 30, 40, 50 ya. Wajar saja karena Anda tidak diberikan
bekal tentang Anda membaca bagaimana sih sebenarnya mekanisme dari pinjaman online ini. Karena OJK juga tidak paham mekanisme yang seperti apa yang dijalankan oleh pinjol legal ini. OJK nggak paham. OJK hanya membaca data saja. Wah, datanya seperti ini polanya. Oke, OJK nerima. Tapi bagaimana prakteknya yang ada di lapangan? Ya sudah, itu masyarakat yang menanggung semuanya. Makanya saya bilangin, kenapa masyarakat itu terlalu banyak nyemplung ke dunia digital saat ini? Karena memang kita tahu watak Indonesia itu seperti apa. Malas membaca dan malas memahami. Apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang cukup panjang di dalam itu. Ya, siapa yang mau baca? Orang sesingkat mungkin aja dia nggak mau baca. Ya, gimana dengan sepanjang itu? Dan momen inilah yang dimanfaatkan oleh investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, ya, atau investor asing membuat aplikasi yang namanya pinjaman online. Karena dia tahu nih, apapun usaha yang dibentuk di Indonesia ini pasti akan sukses gitu, apalagi berbasis dengan pinjam meminjam, ya. Apalagi di era yang seperti ini serba modern, orang-orang ngambil handphone, TV, apapun keinginan mereka, itu semuanya bisa ngutang. Dan momen-momen inilah yang dimanfaatkan gitu loh. Ya, saya nggak ada masalah dengan mereka memanfaatkan momen itu, tapi minimal otoritas jasa keuangan yang menjadi landasan, yang menjadi patokan di semua perbankan, harusnya bisa menengahi masalah ini. Ya, kenapa begitu banyak orang yang gagal bayar? Ya, kenapa begitu banyak orang yang mengakhiri hidup? Kenapa begitu banyak laporan yang masuk ketidaksenangannya terhadap pinjol legal? Ya, ini kan perlu dikaji ulang, perlu dicari tahu, dilihatlah, survei dulu ke lapangan seperti apa gitu. Ya, makanya saya bilangin pesan OJK tidak sampai ke masyarakat. Ya, tidak sampai tentang bahaya-bahaya pinjol seperti apa. Ya, OJK itu hanya menyebutkan hati-hati dengan pinjol ilegal. Ya, coba sesekali hati-hati dengan pinjol legal. Kalau Anda tidak berkepentingan besar di dalam itu, kalau Anda tidak benar-benar ya membaca pemahaman dan ketentuannya, itu bunganya cukup drastis besar. Ya, belum lagi pola penagihannya dan segala macam. Tapi nggak ada himbauan seperti itu. OJK hanya mengkambing hitamkan pinjol ilegal, walaupun OJK tahu permasalahannya terjadi dari pinjol legal. Ya, OJK tahu, nggak mungkin nggak tahu sebanyak ini laporan selama itu orang yang bermasalah di dalam hal ini. Nggak mungkin dia nggak tahu, cuman saya akan pura-pura nggak tahu dan menutup mata dalam hal itu. Ya, begitu kita desak, OJK pasti lempar, wah itu bukan wewenang kami. Ya, kami telah membentuk itu satu asosiasi fintech pendanaan Indonesia. Coba ditanya. Ya, nanti asosiasi bilangin, wah ini belum akurat bukti, belum cukup bukti. Ya, pasti cuman kayak gitu aja. Coba tanya ke OJK lagi. Ya, akhirnya muter balik. Ya, padahal kasusnya banyak banget. Kalau dicari tahu faktanya di lapangan, pinjol legal paling nomor satu permasalahannya yang ada. Ya, kalau pinjol ilegal mungkin sebagian besar masyarakat sudah paham banget. Ya, sudah paham banget karena di waktu 2021 itu kan cukup viral dan cukup booming. Masalahnya hari ini adalah pinjol legal. Ya, dan pengenalan bahaya-bahaya ini yang tidak sampai pesannya kepada masyarakat. Ya, ini saya berpesan buat OJK mewakili suara mereka yang saat ini berhadapan dengan pinjol legal, khusus yang telah Anda keluarkan izinnya, yang Anda berikan verifikasinya, yang Anda berikan fasilitasnya. Tolong Anda survei ke lapangan. Anda lihat permasalahannya. Ya, Anda lihat secara faktanya. Jangan Anda selalu cross-check data yang diberikan oleh pinjol. Kalau cross-check data semuanya bisa disetting karena itu manusia yang bikin. Tapi kalau faktanya itu manusia yang merasakan dan dia yang menjalani. Ya, kapan perlu OJK coba tes uji satu persatu. Ada 102 pinjol legal saat ini. Anda uji satu persatu, suruh anggota Anda, kan ada ribuan anggota OJK yang ada di Indonesia, suruh satu persatu minjem. Ya, coba gitu loh. Dan coba telatin 1 hari aja. Ya, bahkan nggak telat pun juga nggak ada masalah, tetap akan diteror. Dan kita juga akan melihat nanti Anda meminjam satu-satunya di pinjol legal, sukses ataupun tidak sukses pinjaman Anda lihat nanti promosi dari pinjol ilegal. Pertanyaan saya,
dari mana data ini mereka kumpulkan. Ya, permasalahan ini OJK harus paham dan harus tahu. Ya, jangan dibilang data masyarakat ini tidak digilir ke pinjol ilegal. Ya, sehingga potensi dari penipuan-penipuan yang terjadi di era digital ini besar banget. Ya, korbannya siapa? Targetnya siapa? Orang-orang yang malas membaca dan memahami. Itulah momen-momen yang mereka manfaatkan. Ya, boleh nanti OJK bisa uji dulu 102 pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya, yang telah Anda keluarkan sertifikasinya itu, ya, boleh diuji dulu. Satu persatu. Coba misalnya ada ribuan anggota OJK, satu orang pinjam satu pinjol, satu orang pinjam satu pinjol. Kan nomornya real. Ya, dan kita uji. Dari mana mereka mendapatkan data nanti sehingga link promosi dari pinjol ilegal bisa masuk. Ya, jangan pura-pura nggak tahu gitu loh. Dan ini bukan rahasia lagi. Ya, semua masyarakat sudah paham, orang-orang yang terjebak pinjol sudah paham banget. Ya, sudah seharusnya OJK bergerak supaya pesan dan himbauan OJK ini sampai ke masyarakat. Ya, kalau nggak ada fungsinya OJK. Percuma ada OJK, wajar banyak tagar, percuma lapor OJK, percuma ada OJK, nggak ada gunanya OJK, ya wajar nggak ada gunanya itu ya di sisi dari pinjaman online, mengatasi kejahatan-kejahatan dari pinjaman online, memang gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK bisa berbenah diri, bisa jauh lebih baik lagi untuk kedepannya, karena satu-satunya yang menjadi patokan saat ini di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur segi perbankan yang ada di Indonesia. Ya, sudah seharusnya Anda membuka mata, mencari fakta. Ya, jangan terlalu percaya dengan data yang diberikan oleh pinjol, tapi cari fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan seperti itu kita bisa sama-sama memperbaiki pinjaman online supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.